Kelihatan nggak anak-anak tulisannya? Kelihatan. Kelihatan. Ya. Ya, silakan Tata Vina untuk selanjutnya bisa dibimbing anak-anak kita semuanya untuk bisa belajar matematika yang sangat spesial. Ya, terima kasih dari saat ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah mulai ya. Sebelumnya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita kefahaman serta ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, semangat ya, selalu tetap semangat. Apalagi insya Allah berarti tinggal menghitung hari kita nanti akan ada pas atau penilaian akhir semester. Ya, anak-anak sekalian, hari ini itu ditulis buku tapi buku temanya dikumpulin. oh nggak apa-apa, pakainya coret-coretan aja nak. Ya, boleh buku biasa. Ada buku yang Bagaimana? Boleh banget. Jadi yang ini Terus kalau buku baru boleh nggak? boleh. Pokoknya yang penting adalah intinya kalian punya catatan dalam menyelesaikan soal-soal matematika seperti ini ya. Nah, biar lebih cepat waktunya karena kita nanti hanya sampai jam 8, maka langsung sudah siap untuk mengerjakan. Siap ya? Ini cuman kisi-kisi matematika. Iya, betul. Ini hanya untuk mengulas materi yang sudah pernah Ustazah sampaikan. Kemarin juga sudah belajar bersama Ustazah Nike ya, matematika ya. Sehingga pastinya nanti bisa kita ulas kembali soal kemarin. Tapi di sini khusus hanya Ustazah akan mereview materi yang sudah Ustazah sampaikan. Coba sudah pengen dengar suaranya. Siap untuk mengerjakan kisi-kisi? Siap. Siap ya, bismillah ya. Siap. Ayo, kita mulai dengan membaca doa belajar dimulai dari ta'awudz dan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik ya, Ustazah akan masuk ke soal yang pertama yaitu terkait dengan pecahan. Semuanya duduk rapi, tulis nggak ada yang tiduran, nggak ada yang pokoknya sikapnya itu masih lemas. Jadi semuanya harus brigas ya. Ini sudah saja sudah semangat. Di mana, Apa nak? Bagaimana Mas? Siapa itu? Tulisnya di mana? Oh, nulisnya. Baik, sudah akan sampaikan kembali bahwasanya dalam menulis untuk kisi-kisi ini dibebaskan. Jadi sudah membebaskan, silakan mau di buku baru boleh, di buku lama juga boleh, di buku coret-coretan juga tidak apa-apa. Pokoknya yang penting kalian mencatat materinya. Siap? Siap ya? Siap. Baik, akan Ustazah mulai untuk pecahan. Jadi kita itu di semester 2 kita sudah belajar 3 materi pokok. Yang pertama ada apa nak? Pecahan ya. Kita sudah belajar pecahan, setelah itu pembulatan. Lah terus kita juga belajar terkait dengan yang kemarin KPK dan FPP. Jadi akan saya tuliskan pokok-pokok poinnya. Ya, pokok yang kita pelajari itu ada pertama
adalah tadi pertama itu apa? Pecah yang sudah kita pelajari. Nanti itu di pas itu yang akan keluar seperti itu. Yang seperti soal cerita itu belum saya ajarkan, berarti nanti bonus ya. Materi yang akan keluar. Ya. Jadi ada pecahan, terus kemudian akan ada pembulatan biasanya. Pembulatan atau taksiran ya. Yang sudah bahas juga. Dan yang terakhir itu adalah ada soal KPK dan FPB. Nah, ini adalah pokok-pokok yang pastinya akan keluar di semester depan atau pas yang akan datang. Baik ya, Ustazah langsung masuk ke pecahan terlebih dahulu. Coba soal yang pertama, siapa yang berani membaca ini ya? Ustazah akan tunjuk mulai dari kelas 4A. 4A itu yang biasa berani. Ya, ini 4A. Aska ya. Coba Aska dibaca nak soalnya. Nomor 1. Nomor 1 pecah yang dengan 1/2. Nah, pecahan manakah yang senilai? Di sini ada tulisannya senilai. Mas Aska, masih ingat senilai itu apa? Senilai itu apa? Apa? Sama. Senilai, memiliki nilai yang sama. Ya. Memiliki nilai yang sama. Mana Mas Aka jawabannya? A. Ada yang A, ada yang C, ada lagi? A. Baik ya. Ini sudah punya cara cepat untuk mengetahui pecahan senilai. Pecahan senilai ini intinya adalah kita itu mengalihkan ketika penyebut dan mohon maaf, berarti kalau yang di atas namanya apa? Pembilang ya. Pembilang dan penyebut. Baik, akan sudah tulis saja. Setengah 1/2. 1/2. Ya. Yang penyebutnya itu, yang pembilangnya mana? 1. Bilangnya 1. Bilangnya 1. Penyebutnya berapa? 2. Penyebutnya 2. Berarti yang di atas itu adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Nah, di sini ada tulisannya 1/2. Nah, kalau kalian disuruh mencari pecahan senilai, gampang sekali. Kita coba, misal kalikan yang atasnya. Misal yang pertama, kita kalikan yang atas itu 1/2-nya, sama-sama dikalikan 1. Maksudnya bagaimana, Us? Berarti setengah itu 1-nya dikalikan dengan 2, 2-nya juga dikalikan dengan 2. Oke ya, sudah kakek coret-coretannya ada di Zoom aja ya. Nah, ini perhatikan bisa ditulis di itu buku kalian. Soalnya sudah ditulis, maka kalian bisa melihat. Nah, tadi berapa soalnya? 1/2. 1/2. Disuruh mencari senilainya, maka kita tinggal kalikan dulu. Coba-coba. Yang atas dikalikan 1, yang bawah juga dikalikan 1. Berarti kalau setengah dikalikan 1 berapa? Hasilnya tetap ya. 1 kali 1 berapa? 1. 2 kali 1 hasilnya berapa? 2. Pintar. Sekarang yang kedua. Setengah kita kalikan dengan 2. Sekarang kan tadi 1, sekarang 2. Kalikan 2, bawahnya juga kalikan 2. Bawahnya juga dikalikan 2. Coba ya kita lihat ya. 1 kali 2 berapa?
2. Ini semuanya diperhatikan ya. 2 kali 2 berapa? 4. 2/4. Kayaknya di jawaban belum ada ya. Baik, kita lihat yang ketiga. 1/2, tapi kita kalikan dengan 3. Atas kalikan 3. Bawah kalikan 3. Bisa ditulis di buku kalian, coret-coret. Coba, 1 kali 3 berapa? 3. 2 kali 3 berapa? 6. Di jawaban kayaknya belum ada. Kita lihat dulu yang terakhir. Setengah kalikan dengan 4. Berapa ini? 1 kali 4? 4. 2 kalikan 4 berapa? 8 ya. 4/8. Jadi setengah itu senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8. Kita lihat jawabannya ada nggak yang di sini? 2/4, 3/6, 4/8. Kita lihat ya soalnya ya. 4/8. Iya betul. Jawabannya apa? 4/8. Oh, semuanya pintar. Jadi jawabannya apa? Sampai sini paham? Ya, jadi kalau ada soal senilai berarti tinggal kita kalikan saja antara tapi kalau misalnya ini itu kalau misalnya di isayan ya kalian nggak tahu ya, kalau di kayak gini kalian bisa langsung membuktikan udah ada 4/8, 2/3, 4/6, 2/6 bisa langsung dibuktikan. Nah jawabannya adalah A. Baik. Sekarang soal nomor 2. Ini gampang sekali. Coba sudah minta Mas Damian, silakan bisa dibaca. Ayo Damian, silakan. Damian, silakan nomor 2 nak. Habisin dulu, Dek. Ini terlihat kan ya? Banyak banget sumpah. Soalnya? Ya, silakan Mas Damian. Halo, Damian kok hilang ya? Damian. Damian di mana ini? Nak. Damian. Nomor 2 kok nggak ada ABC-nya, Us? Iya, nggak apa-apa, nggak ada ABC-nya. Memang ini bisa langsung dijawab. Ya, ini kan gambar ya. Jadi gambar itu sangat mudah. Silakan Mas Damian dibacakan. Oke, Mas Damian nggak ada suaranya. Baik. Oke, silakan. Siapa itu? Yang mau? Ayo. Siapa yang mau membacakan? Silakan, Mbak. Ayo silakan. Siapa yang bilang aku itu? Karen. Iya, silakan, Nak. Ya, ayo Mbak Karen, silakan. Ayo. Gambar berikut jika ditulis dalam bentuk pecahan adalah 2/berapa, Nak? 2/5. Oh iya, pintar, Masya Allah, Mbak Karen, Barokallah ya. Jadi, kenapa 2/5 akan Ustazah jelaskan. Di sini berapa yang diarsir? Yang diarsir 2. Yang diarsir ada 2. Ingat-ingat kalau ada soal seperti ini, berarti kita lihat dulu yang bagian diarsir. Yang diarsir ada 2, maka kita tulis 2 di sini ya. Berarti di sini yang diarsir tadi ada 2, maka kita tulis 2. Nah, terus yang seluruhnya ada berapa? 5. Iya, seluruhnya ada 5. Maka kita tulis bagian ini adalah 2/5. Mohon maaf ini kok nggak mau diklik ya. Nah ya,
question ya. Berarti tadi atasnya adalah 2 yang diarsir, bawahnya adalah seluruhnya. Ingat-ingat ya, pokoknya kalau ada soal gambar seperti ini, ingat-ingat berapa yang diarsir, terus bawahnya penyebutnya itu adalah jumlah seluruhnya. Sudah bisa semua ya? Ya, alhamdulillah. Baik, nah inilah yang mungkin banyak kalian harus perhatikan ketika menghadapi soal di nomor 3 seperti ini. Coba. 0,5 itu apa? Bentuk apa itu, Nak? Desimal. Iya, pintar. Kalau ada koma-koma itu adalah bentuk desimal. Jadi kalau ada bentuk desimal diubah ke pecahan biasa, pasti harus sudah tahu cara cepatnya ya. Baik, saya sudah minta kepada silakan Mbak Via. Mbak Via jadi kelihatan. Yuk Mbak Via, yuk. Ubahlah 0,5 ke pecahan biasa. Iya, pintar. 0,5 ke pecahan biasa. Jawabannya apa Mbak Via? Kita coret-coret ya. 1/5. Oh, jawabannya Mbak Via 1/5. Kita akan coret-coret. 0,5 ke pecahan biasa. 0,5. Semuanya perhatikan bisa dicoret-coret di bukunya. Enggak mau aus. Siapa yang kok nggak mau Oce? Oce ini lihat. Oke ya. Lihatin aja. 0. Jawabannya 1/2. Oh iya 1/2 baik ya. 0,5 nih C lihat nih C. 0,5 gampang banget nanti kalau kamu udah tahu. Di belakang koma ada berapa angka C? 5. Angka 5 itu berapa angka? 1 angka ya? 1. Iya, 1 angka identik dengan 01. Iya, jadi kalau misalnya 0,25 belakang koma ada berapa angka? 5. 25 itu berapa berarti? 1, 2. Ini loh. Kan? Ya, misalnya 0,153 berarti ada berapa angka di belakang koma? 3. Ya, 1, 2, 3. Lah, ini angka-angka inilah kita bisa ditulis dengan 00 loh. Berarti kalau misal di belakang koma itu adalah hanya ada 1 angka, berarti ini bisa ditulis dengan per 10. Paham? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat di belakang komanya. Di belakang komanya itu tergantung berapa angkanya. Kalau di sini 0,25, berarti 0,25 itu per berapa? Per 100. Karena ada 2 angka. Kalau 0,153 berarti per berapa? 1000. Paham? Paham. Nah, di sini kalau 0,5 berarti adalah 5. 5-nya diambil per 10. Nah, ini sudah jadi pecahan. Tapi di sini 5 per 10 itu ada nggak jawabannya? Kalau di ABC-an? Nggak ada ya. Di sana mintanya di apa? Diperkecil. Maka kita perkecil. Perkecil itu bagaimana, Us? Kita bagi. Iya, kita bagi dengan angka yang sekiranya itu bisa membuat dia itu enggak besar, tapi kecil. Berarti kalau begitu kita lihat 5 bisa dibagi dengan berapa kalau 5 itu? 2. 5 bisa dibagi 2? 5. Enggak bisa. 5 hanya bisa dibagi dengan 5. 5 ya. Berarti kalau atasnya bisa dibagi 5, bawahnya juga bisa dibagi, bisa dibagi 5. Nah, inilah yang mungkin menjadi kesulitan anak-anak adalah membaginya ya. Coba 5 dibagi 5 berapa? Sesuatu dibagi bilangan suatu itu sendiri. 1. 1 bagi 1.
Jawabannya 1. Kalau 5, 10 dibagi 5 berapa? 5. 5 dibagi 5. Ada berapa? 2. Ini biasanya sudah kayak gini. 2. Berarti jawabannya berapa? 1/2. Betul ya Mbak Fia tadi ya jawabannya ya. Silakan bisa ditulis 1 menit. Nggak mudeng? Baik. Akan Ustazah ulangi sekali lagi. Soalnya berbeda. Coba Oce yang belum betul tadi. 0,6. 0,6. Berarti berapa ini, Ce? Di belakang koma ada berapa angka? 1. 1. Kalau 1 per berapa, Ce? Per 10. Pintar. Atasnya berarti angka berapa, Ce? 6. 6. Pintar. 6 per 10. Sekarang coba. Ini masih besar. Bisa dibagi nggak, Ce? Bagi berapa, Ce? 3. Dibagi 3. 10 bisa dibagi 3 nggak? 2. Kalau ini dibagi 3, 6 bisa dibagi 3, tapi 10-nya nggak bisa dibagi 3. Maka kita hanya harus bisa yang dibagi dua-duanya bisa. Maka dibagi dengan 2. Coba, kalau 6 dibagi 2 berapa, Teh? 3, pintar. 10 dibagi 2 berapa? 5. Jawabannya berarti kalau ada soal 0,6 diubah ke pecahan biasa, maka jawabannya adalah 3/5. Paham? Paham semua ya? Silakan bisa ditulis. Iya, silakan bisa ditulis. 1 menit ya. Terus aku tulisnya 1 aja. Iya, boleh 1 aja. Nggak apa-apa. Kalau sudah paham 1 aja. Oke, paham. Oke, waktu kita tinggal 30 menit lagi. Padahal soal kita masih banyak sekali. Ya, semangat ya. Lanjut ya. Lanjut soal selanjutnya. Nah, inilah kebalikannya dari tadi. Kalau tadi itu adalah pecahan desimal diubah ke biasa, kalau yang ini pecahan biasa ke desimal. Wah, gampang banget. Apa, Nak? Apa? Siapa yang bertanya itu? Baik ya. Soal nomor 4 silakan Ustazah minta kepada Mbak Ashifa untuk menjawab. Siapa? Oce. Bara. Aduh. Bara po ya. Berarti Bara siap ya. Berarti Mbak Ashifa nanti setelah Mas Bara ya. Yo. Silakan Mas Bara mulai dibaca. Yo, Bar. Bara. Ya, silakan. Dibaca, Nak. Ayo, soal nomor 4. 1, 2, 3. Siapa tadi yang minta? Bara, yo. Ayo, Bara, yo. Ubahlah. Ayo. Fadil, Pok. Aku. Siapa itu? Iya, itu yang bilang aku itu. Yang bilang aku, ya silakan dibaca, Nak. Nomor 4. Silakan. Ubahlah 6 per 10 ke pecahan desimal. Pintar. Jawabannya apa? A. Oke, ada yang bilang A. B. B. Oh,
Oke, ada yang bilang B. Oke, coba sudah pengen lihat. Di belakang ini 10. 10 itu nolnya berapa? 10 nolnya 1. Berarti di belakang koma berapa angka? 1 angka. Mana yang belakang koma 1 angka? Ini. Apa? Yang B. Paham? Masya Allah, barakallah Mas Oce. Oce ya tadi ya. Jadi ingat-ingat, pokoknya di belakang per berapanya? Kalau per 100 berarti nolnya ada 2, maka di belakang koma ada 2 angka. Kalau nolnya adalah 3 berarti ya nanti 3 begitu ya. Ingat-ingat ya. Berarti tadi yang ini jawabannya adalah 1/2 B ya. Kita tuliskan berarti yang nomor lah ini barulah yang pecahan desimal, tapi bawahnya itu adalah angka, bukan per 10, per 100. Ini diubah ke desimal. Kalau kayak gini sudah bisa belum? Sudah bisa? Coba. Belum. Oke, Ustazah hanya minta dibacakan soalnya tok. Silakan, hanya dibacakan soalnya saja. Ya. Sama Mbak tadi siapa tadi sudah bilang Mbak Syifa ya? Mbak Syifa dibacakan saja, Nak. Mbak Syifa yo. 1 2 3. Ubahlah. Suaranya enggak masuk ya. Baik ya, Ustazah yang membaca ya. Sebaiknya diperhatikan ya. Ubahlah 1/8 ke pecahan desimal. Ayo, siapa yang tahu jawabannya apa? Apa? Ada yang D, ada yang C, ada yang B. Oke. Baik. Siap memperhatikan ya? Baik. 1/8 diubah ke pecahan desimal. Akan Ustazah berikan cara cepatnya. Coba Ustazah dulu masih ingat memberikan ke kalian terkait dengan ini nih. Angka mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus aduh. Salah ini. 9. Coba 2 kalau ke 100 dikalikan berapa? Dikalikan Hasilnya biar 100 kalikan berapa? 50. Iya, pintar. Kalikan 50. Ini harus diingat-ingat ya. Biar jadi 100 soalnya. Ini ditulis secara cepatnya ya. Sekarang 3 itu spesial, jadi kita lingkari. 4 kalau biar jadi 100 kalikan berapa? 25. Pintar semua. Berarti jadinya 100. Kalau 5 kalikan berapa biar 100? 5 kalikan 50. Pintar. 5 kalikan 20. 20. Ya, karena kalau 5 kalikan 20 itu 100. 20, Nak. Nanti saya akan memberikan satu soal untuk dikerjakan sendiri. 6 itu spesial kita lingkari. 7 itu spesial kita lingkari. 8 kalikan berapa biar hasilnya 1000, karena kalau 100
Kalau 100 itu koma. 8 kalau biar ke 100 itu dikalikan 12,5. 12,5. Ini kalau koma dia bisa jadi 100. Tapi kalau mau full berarti 8 kali 125. 125 itu hasilnya adalah 1000 ya, ditulis ya. 1000. Ini Ustazah hanya mengulang pecahan aja, waktunya udah 1 jam, hampir 1 jam. Baru nomor 4. Nah iya, baru nomor 4. Matematika itu asyik ya. Aku masih pusing. Enggak, jangan pusing. Kalau kamu udah pusing dulu, nanti matematikanya langsung bilang aku akan memusingkan kamu. Tapi kalau kamu bilang aku harus Matematika. Yang mematikan. yo silakan. Berarti di sini Masih sakit, Us. siapa yang masih sakit? Semoga segera Sheryl. sembuh ya, Sheryl ya. Yo, doakan teman-teman yang sedang sakit semoga segera sembuh. Tadi pertanyaannya, baik kita langsung balik ke soal ya. 1/8. Ayo, 8 itu kalikan berapa kalau misal kita mau ke 1000 aja ya? 125. Iya, pinter. Berarti kita kalikan dengan 125. Berarti kalau bawah kali 125, atas juga kali 125. Berapa nak 1 kali 25? 1 kali 125. Hasilnya 125. 8 kali 125 berapa? 1000. Iya, ini ya 1000 ya. 1000. Berarti jawabannya berapa? 125/1000. Coba dijadikan desimal. Berapa angka? Ayo, di belakang nolnya ada berapa? Nolnya ada Nolnya ada berapa? 3. 3. Pinter semua. Kalau nolnya 3 berarti di belakang koma ada 3 angka. Berapa 3 angka itu? Yang di sini ada berapa? Ada 3 ya. Kita pindahkan ke sini. 5, 2, 1. Depannya sudah nggak ada lagi, Us. Maka ditulis dengan 0. 0,125. Paham? Sekarang coba dikerjakan sendiri ya. 1/4. Yuk, semuanya harus bisa. Udah ada contohnya. Silakan. Mulai. 1/4 sudah kasih waktu 1 menit. Sudah? Siapa yang mau mengerjakan ini? 1/4 jawabannya apa? 0,25. Berapa nak? 0,25, Us. 0,25. Baik, udah ada yang menjawab 0,25. Ada yang mau mencoret-coret nggak di sini? Jadi jangan nggak usah ada Vina, tapi ada yang bisa? Oh iya ya. Ya udah wes. Yang sudah menjawab 0,25. Berapa ini caranya? Yo, caranya gimana? 4 kali 25. Oke. 4 kali berapa? 4 kali 25. 1 kali 1 kali 25. 1 kali 25 sama dengan. Oh iya, 1 kali 25 jawabannya berapa? 25. 100 per 100. Ingat 100 itu berapa nolnya? 2.
2. Berarti kalau 2 di belakang koma ada 2 angka. 2 angkanya kita mulai masukkan dari 5 ya. 5, 2. Depannya nggak ada, berarti apa? Kosong. Kosong. 0. Pintar. 0,25. Betul. 100 semuanya. Paham? Ya, baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Sudah selesai semua ya? Udah. Waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi nih. Bagaimana? Apakah Ustazah lencain aja? Ini sudah bisa kan 0,8? Ayo, 0,8 berarti berapa? Di belakang koma ada berapa? 1. 1. Berarti kalau 1 itu jawabannya berapa? 8/10. Pintar. 8/10. 8/10 dikecilkan jadinya berapa? Belum mudeng. Belum mudeng. 4, 5. Siapa yang bilang belum mudeng itu? Siapa yang belum mudeng ya? 4/5. Iya, sudah ada yang mudeng, ada yang belum berarti ya. Ingat, 8 di belakang koma ada 1 angka. Ya. Apa, Nak? Berarti 8/10. 8/10 itu kalau dijadikan kecil kan? Ya. Dibagi 2. Iya, pintar. Dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? Nomor 4 sama 5 apa, Ustazah? Nomor 4 sama nomor 5. Oh iya benar ya. 4B. 10 dibagi dengan berapa? 2 juga. Jawabannya berapa? Nomor 5. 4/5. Apa? D ya. Ini nih, bisa ditulis nih, bisa ditulis. Ingat di belakang koma itu ada berapa angka? Oh, di sini ada angkanya cuma 1, 8. Berarti pernya 10. Per 10. Cuma ditulis jawabannya aja, Pak Us. Iya, boleh. Ustazah, 5 berapa? Ini tuh harusnya matematika Nomor cuma 5 berangkat. berapa, Mas. Us? Kalau berangkat nanti sudah bisa langsung. Nomor 5P. Aduh, tadi tanyanya nomor berapa? Oh, nomor 5. Nomor 5 itu adalah jawabannya apa? 0,125. Ini kan tadi jawabannya 0,125. Yang ini jawabannya berarti D ya. Ya. Ini nanti hasil pembahasannya akan di-share di grup. Tidak, Us. Sebenarnya sudah pengen ngoret-ngoretnya di sini nih. Udah ya? Udah. 1,8 ini udah belum, Nak? 1,8. Mas Uta sudah paham kan? Sudah. Sudah ya, 1/8. Ini 8-nya nanti dikalikan dengan 125. Atasnya juga kalikan dengan 125. Jadi jawabannya adalah 125. 125/1000. Iya. Apa, Nak? 6D. Nah, di belakang koma ada berapa? Oh, ada 3, 0,125. Karena ini ada 3 ya, 30. Oke ya, paham ya? Paham, alhamdulillah. Oke, kita langsung masuk ke pecahan campuran. Nah, ini dia. Pecahan campuran itu semuanya harusnya udah bisa dan udah paham. Silakan Mbak Almira Nailit dibaca, Nak. Nomor 6 siapa, Us? Nomor 7, Nak. Siapa, Us? Ayo dibaca Mbak Almira Nailit.
Tulisannya nggak kelihatan. Ubahlah 2/5 kepecahan. Kepecahan biasa. Ayo 3/2/5. Ada yang tahu nggak caranya menyelesaikan 3/2/5 kepecahan biasa? Masih ingat? Yang bawah kalikan tengah. Nanti habis itu ditambah, ya betul, lingkaran. Bikinnya lingkaran ya. Berarti apa caranya? 5 kalikan 3 ditambah dengan 2. 2, Ya, 3/2/5 ya. Nih, caranya nih. Lingkaran. 3/2/5. Lingkaran ya, lingkaran. Ingat kamu bikin setengah lingkaran, bikin setengah lingkaran. Yang bawah dikali, yang atas ditambah. Berapa? 5 kali 3. 5 kali 15. 15, ingat 15 ditambah 2. Berapa? 17/5. 5. Masya Allah, tabarakallah. 17/5 ya. Bisa ya? Oh, salah. Sekarang coba satu lagi. Dikerjakan sendiri. 4/3/6. Ayo, siapa yang silakan dikerjakan? Waduh. 4 kali 6 27. Ayo, siapa yang udah menjawab itu? Masya Allah. 27. Oke, 6 kali 4 tambah 3. 19 berapa? 6 kali 4 berapa? 27/6. 7/6. Masya Allah, semuanya sudah pada tahu semua ya. Coba. 7/6. 27/6. Ya. 7/6. Berarti ya kita sudah tahu semua ya. 6 kali 4 itu adalah 24. 24 tambah 3 berapa? 27. Terus 6-nya berpindah deh. Iya. Paham? Paham. Baik ya. Berarti jawabannya berapa kalau ini tadi? 17/5. 17/5. Nanti akan Ustazah kasih tahu bahwasanya soal-soal yang akan keluar itu soal-soal yang sebenarnya itu sudah Ustazah berikan. Hanya saja mungkin kalian harus mereview kembali seperti ini, nah, ya. Ini benar nggak begini? Jadi nanti ada suatu gambar, kemudian nanti ditulis sama kalian dari gambar ini itu diubah kayak tadi ini loh, gambar ini nanti diubah ke pecahan biasa. Ada yang dari gambar seperti ini diubah ke pecahan desimal juga ada. Nah ini harus kalian sudah mengetahui konsepnya, ya. Semuanya sudah, insya Allah sudah itu jelaskan. Nah, selanjutnya nanti ini buat belajar kalian saja, yaitu misal dari pecahan campuran ini, kan ini ke pecahan biasa, diubahnya misalnya ke
persen. Coba, ada yang bisa enggak kalau kayak gini ke persen? Persen itu per berapa? Per 100. Per 100. Jadi kayak gini, nak. Per 100. Iya, betul. Pecahan persen itu adalah, jadi kita buat penyebutnya itu menjadi 100. Contoh ya, ini soal yang nomor 9. 2/10 ke persen. Jadi kalau 2/10 ke persen itu berarti kita bisa menuliskannya berapa? 120. Ya, kita akan tulis yang ini ya, sebelah sini weh, sebelah sini. 120. Kita akan tulis ya. Tadi berapa? 2/10. Diubah ke persen. Persen itu berarti per berapa? 100. Ingat-ingat, per 100 itu gampangnya gini. Kalau 10 ke 100 berarti dikalikan berapa? 10. Ya, 10 kali 10 kan 100. Berarti atasnya juga dikalikan dengan 10. Kalau bawah kalikan 10, berarti atas juga kalikan 10. 2 kali 10 berapa? 20. 20. Jadi kalau disuruh mengubah 2/10 jadikan persen, maka jawabannya berapa? 20/100 atau bisa ditulis berapa? 20%. Nah, nanti di soal itu akan ada soalnya seperti ini. Misal 3/2/5 dijadikan titik persen. Nah, soalnya kayak gitu. Jadi kalian harus bisa mengubah dari suatu pecahan biasa atau pencampuran itu ubah ke persen. Berarti kita caranya bisa jadikan pecahan biasa, setelah itu nanti ke persen. 5 kalau ke 100, jadinya berapa kalikan berapa? 25. Habis ini waktunya selesai. 20. Pinter, kalikan 20. Berarti kalau bawah kalikan 20, atas juga dikalikan dengan 20. Berarti berapa ya hasilnya ya? Sada nomor 8 jawabannya apa, Os? Oh iya, belum sudah bahas. Sudah masih lencak ke persen. Karena ini sudah hanya melihat yang sekiranya keluar di UAS. Soal nomor 8 itu kayaknya nggak akan keluar. Sudah jam 8. Iya, udah jam 8 ya. Udah jam 8:01. Ya sudah akan percepat lagi ya. Ini sudah bisa semua ya. Berarti 50 kali 20 itu kan 100. 17 kali 2. Yo ingat 17 kali 2 nanti tambahin 0. Berapa 17 kali 2? 17 kalikan 2. Pinter. Berarti berapa? 34. 34. Berarti 340 per 100 atau 340%. 340%. Udah ya. Ada yang pusing kayaknya kalau lagi. Ada yang pusing ya? Pada pusing semua nggak ini? Iya, insya Allah semuanya akan pusing pada. Aku pusing, Os. Pusing banget malah. Ya, jadi matematika itu memang kuncinya banyak berlatih. Nah, kalau kalian sudah sering banyak berlatih, itu akan sangat mudah dalam mengerjakannya. Ya.
Ini nanti yang Ustazah buletin itu nggak akan keluar ya. Maksudnya yang soalnya di Ustazah Vina ini, kalian kan di sini hanya kita itu iya betul, dari hanya kisi-kisi, hanya maksudnya itu intinya yang sudah kita bahas begitu, ya. Nah ini pembulatan itu akan mereview pembulatan sebentar. Nomor 13. Apa? Nomor 8. Akan Ustazah lencak. Ini nggak akan Ustazah bahas, ya. Dan Ya. apa? Nomor 17/5. Nomor 8. 17/5. Ini Ustazah lencat ini. Karena waktunya sudah nggak mungkin. Kita langsung masuk ke nomor 13. Coba angka 8 itu satu. Angka 8 itu ada berapa? 1 atau ada 2, ada 3? Nomor 10 apa? Satu ya. Ini semuanya sudah lencat. Nggak akan sudah bahas karena waktunya sudah nggak nyampe. Ya. Oke. Baik, nomor 13. Pembulatan. Ingat-ingat pembulatan. Pembulatan itu 8 ada berapa angka? 1. 1 angka. Berarti kalau kayak gini dibulatkannya kemana? Ke satuan terdekat. Ingat, kalau satuan terdekat itu kita lihat 8 lebih besar atau lebih kecil dari 5? 8 lebih besar dari 5. Maka dibulatkan ke atas menjadi berapa? 10. Dibulatkan ke atas. Terlalu mudah ya? 10. Terlalu mudah. Coba sekarang kalau terlalu mudah akan Ustazah kasih contoh yang agak banyak. Misal di sini ada soal yaitu 2345 misalnya 65 dibulatkan ke 300. Yo, keratusan. Jawabannya apa? Ratusan, oke. Jawabannya dibulatkan ke atas. Ayo ratusan. Kalau ratusan lihatnya berarti apa? 2400. 2000 berapa jawabannya? 400. Masya Allah, sudah bisa semua berarti ya? Enggak bisa itu siapa? Hoce ya? Nah, ingat lihat, ratusan itu berarti angkanya di yang 3 ini diperhatikan. Ustazah Vina. Ya. Untuk itu nanti ada siaran linknya enggak? Ini nanti akan Ustazah share di kelas ya. Ingat, ini loh, ini yang Ustazah ingin ke kalian itu adalah kalau misal dibulatkan ke ratusan, maka kita lihat angka puluhannya. Puluhannya itu berarti 65. Nah, 65 itu lebih besar dari 50 atau enggak? Lebih besar dari 50. Maka di sini 3-nya ditambah dengan 1. 3-nya ditambah dengan 1 adalah 4. Lah 65-nya menjadi 00. Coba kalau misalnya keribuan, berarti kalau ribuannya dilihat akan adalah ratusannya. Gitu. Jadi ingat-ingat kan gini, kalau satuan, ini kan satuan ya. Satuan ya tinggal dibulatkan kalau lebih dari 5, lebih besar dari 5. Kalau puluhan, ini kan puluhan, angkanya ada 2. Dibulatkan jadi ayo. Ada berarti ada link 30. Iya, 30. Pintar. Kalau yang ini 173 dibulatkan berarti 3. 173 itu ada berapa angka? Ada 3, berarti ratusan. 200. 200, pintar lah itu udah bisa.
200. Paham kan? Paham. Paham kan? Coba kalau ribuan udah bisa belum? Kalau misal ribuan ya, kalian misalnya 34.550. Ayo ke ribuan. Ayo berapa ini? 35.000. 35.000. Sudah paham semua? Sudah. Ya, 550. 500 ini lebih dari 500, maka empatnya akan bertambah 1. Lah semuanya insya Allah ini akan ada di pasnya itu akan muncul. Nah yang terakhir KPK ini, KPK semuanya sudah bisa ya? KPK FPB sudah bisa? Coba sudah pengen tanya, bilangan prima itu ada apa saja? Ada linknya ada Ada nanti. Ada nak. Ayo coba yuk. Apa bilangan prima ada berapa? 5, 7, 11, 13. Siapa lagi? 19. Terus? 23. Masya Allah. Itu harus dihafalkan. Paham? Paham. Dihafalkan ya. Itu bilangan prima itu akan masuk juga. Ya? Lanjut, Ya, sudah ya. Taksiran sudah bisa taksiran? Sudah. Sudah ya. Ya udah baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Kita tinggal berarti masuk ke KPK dan FPB. Satu saja dari Davina. Setelah itu nanti kalian bisa latihan sendiri. Baik, mau soal yang nomor berapa KPK sama FPB-nya? 16 ini semuanya udah bisa ya. Jawabannya apa ini? KPK dari 3 dan 6. 6. Sudah sangat jelas sekali. Coba kalau FPB? Nah, disinilah yang mungkin kalian itu belum tahu cara mencari KPK dan FPB dengan cara cepat. Ustazah itu belum mengajarkan cara sengket dan atau bisa disebut dengan cara tegak lurus. Satu ya yang akan sudah jelaskan ya, cara tegak lurus ini akan sudah jelaskan ke kalian satu saja. Nanti kalian bisa ditulis. Tulis di sini. Satu saja, setelah itu udah kita cukupkan. Semuanya siap menulis? Siap ya? Tulis baik-baik. Oke. Di buku kalian. Oke. Udah? Soalnya akan sudah tulis dulu. Sampai jam berapa? Udah. Satu ini saja, setelah itu udah 9, 12, dan 15. Dikit dinamita. 9, 12, 15. 9, 12, 15. Dan 12. Ya. Dan 12, 15. Oke. Nah, ini dia. Yang akan sudah bahas cuman ini toh. Nanti akan sudah kasih cara cepatnya, kalian bisa menuliskannya. Apa soalnya? Berapakah FPB dan KPK dari 9, 12, dan 15? Ini ada cara cepat sekali yang bisa kalian perhatikan baik-baik. Kalau kalian memperhatikan maka kalian bisa. Oke, tapi Berapa tadi soalnya? 9, 12, dan 15.
Loh, ini kok 15-nya hilang? Ya. 9, 12, 15. Ini nanti bisa pakai cara tegak lurus. Kita mulai dari 3 ini tuh bisa dibagi berapa saja. Ya. Oke. Coba dibagi 2 nggak bisa ya? Maka kita bagi dengan 3. Bilangan prima 3. 9 dibagi 3 berapa? 3. 9 bagi 3 adalah 3. 12 dibagi 3 berapa? Ayo, 12 bagi 3 berapa? 4. 4. Pintar semua. 15 bagi 3 berapa? 3. 5. Pintar semua. Nah, sudah ya. Ini bisa dibagi lagi enggak? Enggak kan? Bisa. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka kita cukupkan di sini. Kemudian caranya bagaimana? Ingat, Pakai tabel. FPB itu adalah yang tegak. Yang tegak itu yang mana, Us? Yang bisa, jadi gini nak. Yang dia itu hanya sini tok. Ini ya, yang bisa dibagi semua. Yang bisa dibagi 3-3-nya kan berarti yang ini tok yang pembaginya ya 3. Maka FPB-nya adalah 3. Nah, kalau KPK-nya adalah 5. KPK-nya adalah 3 dibagi, berarti apa? Tegak kalikan lurus. Tegak kalikan lurus. Tegaknya ini, lurusnya ini. Berarti tegaknya berapa? 3 kalikan. Coba sekarang. 3 kali 4 kali 5 berapa? 3 kali 4 berapa? 12. 12 kali 5 berapa? 60. 60. Berarti 3 kali 60 berapa? Kali 60. 180. 180. Iya, jadi ingat-ingatnya caranya adalah tegak lurus. Ini tegak, ini lurus. Lurus. Ya. Ini udah langsung kalian bisa langsung jawabannya ada langsung semuanya. Kalau pakai pohon faktor itu agak lama. Kalian nanti harus mencari faktorisasi primanya. Setelah itu nanti kalian harus mencari yang sama dan lain sebagainya. Tapi kalau caranya ini, Kapan aku pun? Saza nanti ada tugas gak nggak ada. Tapi kalian harus melihat dari soal yang nanti akan di-share sama satu saja di grup kelas, nanti bisa dipelajari. Ya. Nggak ada, habis ini bisa langsung sholat duha. Paham? Sekarang dikerjakan sendiri soal yang KPK dan FPB, tapi pakai cara kayak gini. Ya. Sudah ya? Emangnya soalnya berapa? Udah ya? Ya. Emangnya soalnya berapa? Ini kan soalnya cuman ini toh nih 21, 28, 35, gampang banget.
20, 35, 40. Ini baik, Ustazah akan memberikan bocoran yang nomor 20 ya. Tentukan FPB dari 20, 35, dan 40. Ayo, 20, 35, 40. Pakai cara yang tadi coba. 20, 35, 40. 20, 35, Pakai 40. 20, 35, 40. Pakai 5. 20, 35, 40. 20. 40. Ustazah. Iya. 20, 35. 5. Langsung bisa ya? 35, 40. 40. Ingat berapa yang bisa dibagi berapa? 2 bisa dibagi 2, tapi ini ada bisa. Dibagi 3, ini nggak bisa. Maka dibaginya dengan 5. Dibagi 5, berapa 20 dibagi 5? 20 bagi 5 berapa? Bisa. Hah? 20 bagi 5 loh. 4. 4. 35 dibagi 5 berapa? 7. Pintar, 7. 40 bagi 5 berapa? 8. 40 bagi 5. Selesainya. Berarti FPB-nya berapa? Yang tegak. 5. FPB-nya 5 langsung ketemu udah FPB. Paham? Paham dong harusnya. Kalau KPK-nya berarti berapa? 4 kali 7. KPK-nya berarti adalah tegak kali lurus. Ini tegak kali lurus. 28 kali 8. Lurusnya adalah ini. Berapa? Ini lurus. Ini tegak. Berarti adalah 5 kalikan dengan 4 kali 7 berapa? 7 kali 8 berapa hasilnya? 68 kali 8 Ya. 224. 224. Ada yang sudah bisa? 224. 224. Masya Allah cepet banget ya. 4 kali 7 28. 28 kali 8 224. 224. Iya, 224 tapi dikalikan dengan 5. Udah KPK-nya akan terlihat. Berapa kalikan 5? 1000. 1120. Iya. Udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan solihah juga. Mungkin Ustazah Vina minta maaf jika selama pembelajaran agak cepat. Ada soal lah, ini soalnya banyak banget yang Ustazah nanti akan share. Maksudnya yang 20 soal ini kan nanti bisa diulang lagi. Ditulis di buku tugas Nggak usah. Tulis di buku. Nggak usah, cukup di buku yang akan kalian buat belajar ketika UAS ya. Itu saja dari Ustazah Vina, sudah kurang lebihnya mohon maaf. Ayo kita bersama membaca dengan basmalah. Kok basmalah? Doa selesai. Mohon maaf, Ustazah kok kayaknya salah. Hamdalah maksudnya. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke Ustaz Widia coba. Langsung saja. Baik, yuk kita tutup dengan wal asri ya, dari ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3.
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa bihamdika asyhadu Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Ustazah Vina mohon. Terima kasih untuk semua perhatian anak-anak. Tetap semangat belajar. Pasnya dilakukan dengan belajar. Tiada, insya Allah hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Kalau kalian sudah berusaha, pasti kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Saja dari Ustazah Vina ya. Soalnya diloncati kan. Iya, yang diloncati bisa mau dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan. Tidak dikerjakan juga, yang penting kalian latihan terus. Karena kuncinya matematika itu adalah suka berlatih. Itu saja dari sudah mohon maaf. Sudah akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu di selanjutnya. Semangat ya.